Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Emma Irfan Rahmana SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Self Development Skill, dan teman-teman sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Sebelumnya, mari kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang atas kehendaknya kita bisa berada pada kesempatan penyampaian presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Wedi Martiana Sanusi, moderator dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Rahmayani. Saya Regina Saraswati Utami. Perkenalkan, nama saya Safiroh Husnul Khotimah. Saya Silvi Maripatuliza. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sosialisasi. Baik, langsung saja materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi pertama itu membahas tentang apa itu sosialisasi. Jadi, sosialisasi ini merupakan sebuah proses sosial atau hubungan antara manusia di mana seorang individu ini tuh belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Mulai dari cara bertindak, berpikir, berkomunikasi, hingga melakukan penyesuaian atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Next. Nah, selanjutnya ini membahas tentang pentingnya sosialisasi. Jadi, sosialisasi ini penting karena jika seseorang yang kurang dalam bersosialisasi dengan masyarakat, akan berakibat orang tersebut itu akan sulit beradaptasi dengan kehidupannya. Hal tersebut ini disebabkan karena kurangnya berkumpul, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Nah, selain itu juga akan berakibat kurangnya wawasan dari lingkungan sekitar. Lalu, bersosialisasi ini juga dapat dilakukan di mana saja. Tempat yang dimaksud tersebut yaitu dalam konteks langsung maupun melalui suatu media komunikasi. Dalam sosialisasi ini menyangkut yang secara langsung, itu dilakukan ketika berkumpul dengan masyarakat sekitar, bersama teman, bahkan dengan keluarga. Nah, sedangkan bersosialisasi melalui media komunikasi itu bisa melalui dengan telepon, menggunakan platform media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan komunikasi. Jadi proses sosialisasi dalam kehidupan itu ada 5. Yang pertama itu ada sosialisasi primer. Sosialisasi primer ini terjadi sejak si individu ini lahir dan berlangsung pada tahap-tahap awal kehidupan mereka. Nah, pada tahap sosialisasi ini, si individu ini belajar dari anggota keluarganya seperti orang tua, kemudian saudara. Apa sih yang mereka pelajari? Nah, mereka mempelajari tentang norma, nilai bahasa, dan perilaku yang mendasari pembentukan kepribadian awal mereka. Kemudian proses ini juga sangat penting karena dalam proses ini menjadi dasar untuk membentukkan identitas dan nilai-nilai individu mereka. Kemudian yang kedua itu ada sosialisasi sekunder. Jadi sosialisasi sekunder ini terjadi setelah si individu ini memasuki lingkungan yang lebih luas. Misalnya seperti sekolah, kemudian akan bertemu dengan teman-teman mereka dan kelompok sosial lainnya. Selama sosialisasi sekunder ini berlangsung, individu ini akan belajar tentang aturan, tentang norma, tentang value yang sekiranya berlaku di luar lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga itu ada sosialisasi kelompok pers. Jadi selama si individu ini beranjak ke remaja, pastinya lingkungan kemudian teman itu pasti akan berkembang. Jadi teman selama sosialisasi kelompok pers ini memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan karakteristik si individu tersebut. Dan individu dapat mengadopsi norma dan perilaku dari teman sebaya mereka. Sementara ini juga seringkali merupakan tahap yang sangat penting dalam pembentukan karakter identitas remaja si individu. Next. Nah, yang keempat itu ada sosialisasi melalui media.
Jadi contohnya sosialisasi melalui media ini bisa media sosial kayak Instagram, TikTok, WhatsApp, terus kemudian bisa juga seperti televisi, kemudian internet. Jadi sosialisasi melalui media ini juga memiliki pengaruh yang besar dalam sosialisasi individu. Jadi ketika kita bisa menggunakan internet atau media sosial dengan bijak, maka itu akan menghasilkan dampak positif untuk si individu tersebut. Kemudian individu itu dapat memperoleh berbagai informasi, kemudian value dan pandangan dunia melalui media, yang pastinya hal tersebut sangat-sangat mempengaruhi pemikiran dan sikap mereka. Yang terakhir itu ada sosialisasi selama kehidupan dewasa. Setelah mereka, si individu ini beranjak dewasa, sosialisasi tersebut tidak hanya berhenti ketika mereka sudah beranjak dewasa, namun ketika mereka dewasa pun sosialisasi itu masih terus tetap berlanjut. Jadi selama mereka berada di kehidupan dewasa, individu ini harus terus belajar dari pengalaman sosial, kemudian pekerjaan, bisa juga melalui hubungan asmara, dan peran-peran sosial yang berbeda yang mereka ambil di dalam kehidupan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya ini ada fungsi sosialisasi sendiri. Di sini ada beberapa poin. Tentunya yang pertama yaitu mempersiapkan individu, di mana sosialisasi di sini membantu individu untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai, kemudian ada norma dan perilaku yang diperlukan untuk berfungsi dalam masyarakat. Dan poin yang kedua di sini juga membentuk identitas sosial, di mana proses sosialisasi membantu individu mengembangkan identitas sosial mereka, yaitu dengan caranya pemahaman tentang siapa mereka dalam konteks sosial mereka sendiri. Terus kemudian poin yang ketiga di sini adalah memelihara stabilitas sosial. Jadi sosialisasi di sini juga membantu memelihara stabilitas sosial dengan memastikan bahwa individu mengikuti norma dan aturan yang diterima dalam masyarakat. Next. Kemudian di sini ada membentuk kepribadian, di mana di sini disebutkan bahwasanya sosialisasi ini berkontribusi pada pembentukan kepribadian seseorang dengan membentuk mereka memahami perilaku yang diterima dengan cara berinteraksi dengan orang lainnya sendiri. Dan yang terakhir di sini juga ada membentuk individu agar mereka itu dapat hidup dan berfungsi dalam masyarakat dengan cara yang diterima dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di luaran sana. Selanjutnya ada tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi antara lain ada 4. Yang pertama, memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan cara mempersiapkan individu untuk menjadi produktif seperti terlibat dalam masyarakat, seperti memberikan pelatihan dan lain-lain, sehingga individu mampu menghadapi tantangan di masyarakat. Yang kedua, menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien, serta mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan bercerita. Komunikasi merupakan aspek berharga dalam hidup. Dengan berkomunikasi yang baik akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Yang ketiga, membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang tepat. Pelatihan mawas diri bertujuan agar individu dapat memahami diri mereka sendiri, sehingga ketika ada perubahan, mereka dapat merespon perubahan tersebut dengan baik. Tujuan berkontribusi pada fungsi organik yaitu agar individu dapat menjaga kesehatan fisik maupun batin. Yang terakhir, membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada di masyarakat, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan prinsip dan norma yang ada di masyarakat, seperti menjaga budaya dan tradisi. Dengan norma-norma yang diterapkan, diharapkan individu tersebut dapat berkontribusi di lingkungan dan masyarakat. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari sosialisasi. Di sini ada 8 bentuk sosialisasi.
Yang pertama ada sosialisasi formal. Sosialisasi formal biasa terjadi di lembaga-lembaga formal yang berwenang dengan aturan dan norma menurut ketentuan negara. Contohnya merupakan lingkungan sekolah dan bentuk implementasinya yaitu guru mengingatkan tentang tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua ada sosialisasi non-formal atau informal. Sosialisasi ini cenderung terdapat di masyarakat atau di dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Contohnya, seorang anak bermain bersama teman-temannya. Yang ketiga, ada sosialisasi primer. Seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya, bahwa sosialisasi primer ini terjadi di dalam keluarga. Terjadi ketika anak baru lahir ataupun berusia 1 hingga 5 tahun, dan juga saat anak tersebut belum masuk ke sekolah. Di dalam sosialisasi primer, biasanya meliputi tentang belajar mengenal anggota keluarga. Kemudian yang keempat ada sosialisasi sekunder, juga telah dijelaskan sebelumnya, yaitu prosesnya hampir sama seperti dengan yang non-formal. Proses ini merupakan lanjutan dari sosialisasi primer, di mana setelah mengenal lingkungan keluarga, kini meningkat untuk mengenal dengan lingkungan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian yang kelima ada sosialisasi represif, yang dimana proses sosialisasi ini menekankan pada pemberian hukuman. Contohnya yaitu seorang guru memberikan sanksi kepada murid laki-laki yang tidak patuh terhadap aturan rambut yang rapi. Kemudian yang keenam ada sosialisasi partisipatoris. Jenis sosialisasi ini prosesnya dilakukan tidak dengan kekerasan, akan tetapi dengan menggunakan interaksi langsung. Sosialisasi partisipatoris cenderung bersifat positif, biasa diikuti dengan kata-kata pujian. Contohnya seperti orang tua memuji anaknya karena mendapatkan nilai bagus ketika ulangan akhir semester. Nah, kemudian yang ketujuh ada sosialisasi otoritatif. Sosialisasi ini memberikan kesempatan kepada seorang individu secara bebas untuk menerima atau menolak perilaku tertentu. Sosialisasi ini didasarkan pada ketidaksamaan kedudukan. Contohnya yaitu seorang bos memberikan pendekatan kepada para karyawan. Dan yang terakhir ada sosialisasi ekualitatif, yang dimana sosialisasi ini didasarkan pada persamaan kedudukan antara pihak yang melakukan sosialisasi dan juga pihak yang disosialisasikan. Contohnya seperti seorang supervisor memberikan pengarahan kepada HRD. Nah, keduanya memiliki kedudukan yang sama di perusahaan. Jadi kesimpulan pada materi sosialisasi ini itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu membangun hubungan antar individu, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan memberikan dukungan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan juga emosional. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 9 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.